Terserah pemikiran Anda semua. Mau menganggap Gus Nur hina, kalah, terserah. Kan perhitungannya kan di hadapannya Allah. Kita buktikan saja di pengadilan Allah. Kita nanti buktikan saja. Kayak itu yang pertama. Oke, saya sepakat saudara. Terkait bahwa seluruh umat Islam yang punya iman, yang punya keyakinan bahwa nanti ada pengadilan Allah yang sangat adil, itu bisa terlihat siapa yang sebetulnya selama di dunia itu hanya pura-pura saja, ya, hanya pura-pura iman, pura-pura Islam, pura-pura baik, pura-pura membangun masjid padahal hatinya ria, pura-pura membantu orang padahal ingin dipuja, pura-pura paham agama padahal sama sekali nol. Loh, bagi saya, apa yang dilakukan suami saya itu ya demi menegakkan kebenaran. Beliau tuh memperjuangkan agamanya Allah. Harus sedikit-sedikit dihilangkan agar tidak menjadi wabah yang lebih berbahaya daripada wabah corona. Virus penyesatan pemahaman agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menanggapi ceritan ataupun argumentasi daripada istrinya Bapak Sugik Nurharja yang selama ini sedang memperjuangkan agamanya Allah, berada di jalur yang tepat dan tidak ada sama sekali penilaian yang paling sejati kecuali nanti, yaitu penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ketika banyak orang yang merasa bahwa umat Islam kebanyakan ya merasa dilukai, merasa kemudian dikebiri ajaran Islamnya oleh satu orang, yaitu bernama Sugik Nurharja. Nah, istrinya membenarkan apa yang dilakukan oleh suaminya, tidak sama sekali introspeksi diri, tidak sama sekali kemudian dia merenung bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh suaminya adalah sangat gegabah. Sebelumnya mari kita lihat nih statement dari istri Sugik Nurharja. Bagi Gus Nur, menang dan kalah di mata manusia itu tidak penting. Ya mungkin mereka sudah menganggap, ya mereka sudah sudah menganggap Gus Nur hina. Gus Nur sudah hancur, ada di penjara. Hina di mata manusia, belum tentu hina di mata Allah. Belum tentu. Ya terserah Anda semua. Terserah pemikiran Anda semua. Mau menganggap Gus Nur hina, kalah, terserah. Kan perhitungannya kan di hadapannya Allah. Ada yang komentar nanti, ya halah bawa-bawa nama Allah, suamimu itu loh memang nggak bisa dijaga mulutnya, makanya jadi istri itu kasih tahu suamimu itu jangan sembarangan ngomong. Apa yang sudah dia tanam, dia sendiri yang menuai. Loh, bagi saya apa yang dilakukan suami saya itu ya demi menegakkan kebenaran. Beliau tuh memperjuangkan agamanya Allah. Beliau berjihad sesuai dengan makomnya. Dulu suami saya tidak begitu dakwahnya, saudaraku. Tidak begitu. Ya biasalah dulu dakwah ceramah, ya biasa gitu kan. Tapi semenjak ada ketidakadilan, kezaliman di mana-mana, rakyat banyak disakiti, disitulah akhirnya suami saya ya memang harus bergerak.
Jika kita diam melihat kezaliman ini, apa hujah kita di hadapannya Allah besok? Oke, begitu saudara. Mari kita kupas nih. Mari kita kupas. Mana sebetulnya yang mendekati ya. Yang mendekati. Yang akal kita kemudian menerima. Yang mendekati kebenaran. Pertama gini. Dia mengatakan bahwa tidak ada sama sekali penilaian berguna di dunia. Penilaian manusia. Kacamata manusia. Itu nanti kita buktikan saja di pengadilan Allah. Kita nanti buktikan saja. Kayak itu yang pertama. Oke, saya sepakat saudara. Terkait bahwa seluruh umat Islam yang punya iman, yang punya keyakinan bahwa nanti ada pengadilan Allah yang sangat adil. Itu bisa terlihat siapa yang sebetulnya selama di dunia itu hanya pura-pura saja. Ya, hanya pura-pura iman, pura-pura Islam, pura-pura baik, pura-pura membangun masjid padahal hatinya ria, pura-pura membantu orang padahal ingin dipuja, pura-pura paham agama, padahal sama sekali nol, tidak punya. Nanti akan bisa yang lebih konkret penilaian di hadapan Allah. Betul itu saudara. Betul itu. Namun kemudian mari kita telisik ajaran agama ini ya. Jangan sampai dipermainkan oleh orang, segelintir orang yang sebetulnya dia tidak paham agama. Nah, kemudian mempermainkan ajaran agama Islam ya. Kemudian dia tafsirkan seenaknya, dia implementasikan seenaknya, dia aplikasikan seenaknya. Apalagi ajaran yang kemudian dia pahami itu menyimpang. Apalagi ajaran yang dia pahami itu salah. Mari kemudian kita telisik ajaran Islam. Apakah ada yang membenarkan menuduh orang sembarangan, menuduh orang seenaknya sesat, menuduh orang seenaknya munafik, menuduh orang seenaknya kafir, dan sebagainya? Ada enggak? Mana coba? Saya teringat kisah nih sahabat ya. Dulu itu ada sahabat Umar ibn Khattab. Kala itu di sekitar rumahnya itu ada yang meninggal. Kemudian sekretaris pribadinya Malik Ad-Dari itu memberikan kabar kepada Umar ibn Khattab. Malik Ad-Dari mengatakan kabar meninggalnya tetangganya tuh. Kemudian Sayyidina Umar dengan tergesa-gesa ambil wudhu itu mau datang ke yang meninggal, mau menyolatinya, mau melayatnya. Kemudian Malik Ad-Dari itu berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai tuanku, yang meninggal itu adalah orang munafik. Janganlah terburu-buru untuk ambil wudhu dan datang kepadanya, karena Al-Quran pun melarang menyolati orang yang munafik. Biarkan saja orang yang munafik." Kata siapa Anda bahwa mayit itu orang munafik? Kabar di sekeliling sudah beredar bahwa orang tersebut itu munafik. Oh iya, gini loh ya, saya kasih tahu kepada Anda. Dulu Rasulullah ketika mengatakan satu orang itu munafik, itu tidak mungkin salah. Ya, tidak mungkin salah. Karena yang memberikan taunya itu adalah Allah melalui wahyunya. Sementara saya mendapatkan kabar dan berita dari Anda, oke, yang mungkin salah. Jadi janganlah suudon kepada manusia, menuduh orang seenaknya munafik, menuduh orang seenaknya sesat. Karena ini kan ruang-ruang akidah.
yang tidak boleh sembarangan. Ketika kita menuduh orang munafik, maka kemunafikannya itu mungkin kembali kepada kita. Ketika kita menuduh orang lain kafir, ya, dan ternyata orang tersebut masih punya iman, masih membacakan 2 kalimat syahadat, oke, masih sholat, maka kekufuran itu balik ke kita. Jadi tidak sembarangan, saudara. Dulu itu kan pas di Jakarta, ya tahu kan momen pas kemudian penistaan agama, Ahok itu tuh, kasus Ahok tuh, itu kan banyak sekali terpampang di masjid-masjid tuh. Haram hukumnya menyolatkan pendukung Ahok karena munafik, karena Al-Quran melarang dan Rasulullah pun melarang. Sangat sembarangan, saudara. Usnudunlah kepada manusia selama orang itu syahadat, selama orang itu sholat. Gak boleh kita sembarangan menuduh orang sesat, munafik, kafir dan sebagainya. Itu saya kira tidak diajarkan, ya, tidak diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Lah kemudian gini, kan seenaknya gampang sekali ngomong bab yang seperti itu tuh, ya, masuk ke ruang agama yang dia pun sebetulnya tidak paham agama, tetapi dia mencoba masuk ke ruang agama tersebut. Leheng mun pinter, saudara. Leheng, mending kalau dia punya wawasan ilmu agama. Kenapa orang lain kemudian banyak yang mengkritik Bapak Sugeng Ngurah Kan kata si istrinya tersebut, dia berjuang, berjihad dari makomnya. Apa makomnya? Siapa makom Pak Sugeng ini? Apakah ulama? Di mana kriteria ulama nempel di tubuhnya? Mana kriterianya? Wawasan agamanya memang luas dia. Akhlaknya memang baik dia. Mana kriteria ulamanya? Mana? Nggak ada kriteria ulama yang saya temukan di Bapak Sugeng Ngurah Harja kalau saya menilai. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan ini kemudian akan terus diulang-ulang oleh siapapun itu. Karena ini kemudian tafsiran yang sembarangan dan tidak bisa dibenarkan, ya, tafsiran yang sangat sembarangan. Apalagi kemudian dia kekeh di dalam bahwa itu adalah kebenaran, padahal jelas-jelas sesat dan menyesatkan, jelas-jelas dolun mudilun. Kalau ini nampak, ya, kalau ini nampak tidak benarnya, kalau ini nampak ketika mengatakan Sugeng Ngurah Harja sedang menyesatkan umat, itu nampak karena jelas kesalahannya nampak gitu loh. Tafsiran ayat Al-Quran yang dia katakan jelas-jelas menyimpang. Hewan ulama itu nggak ada, siapa itu tuh, dari mana? Hanya tafsiran Bapak Sugeng Ngurah Harja kan. Dan dia kan merasa kekeh, merasa benar. Banyak sekali beredar videonya bahwa yang dia katakan adalah kebenaran. Ya, saya sebagai santri jelas mentertawakan fenomena ustadz dadakan ini kan kemudian harus sedikit-sedikit dihilangkan agar tidak menjadi wabah yang lebih berbahaya daripada wabah corona, virus penyesatan pemahaman agama. Silahkan Anda kemudian terus merasa benar, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, itu kan kemudian pemahaman Anda. Ya orang lain pun kan juga sama punya pemahaman, termasuk saya pribadi pun punya pemahaman bahwa selama ini yang dilakukan oleh Bapak Sugeng Ngurah Harja ada benarnya, tapi banyak sekali kelirunya. Nanti kita lihat saja di akhirat kelak siapa yang hancur lebur, siapa yang kemudian menang di pengadilan Allah kan gitu, siapa yang mendapatkan surganya Allah kan gitu kan. Setiap masing-masing kita itu punya dosa. Setiap orang yang punya dosa pasti melalui proses penyiksaan neraka. Dan orang yang punya titik iman di dalam dadanya itu pasti akan dijahit dan dimasukkan ke surga. Jadi jangan pesimis kita menjadi umat Islam selama kita punya titik keimanan di dalam dada. Apapun kemudian dosa yang kita lakukan itu akan diampuni kecuali musyrik, ya. Kecuali musyrik, dan insya Allah nanti akan dijahit, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi jangan kemudian
malah sumpah serapah mengutuk orang agar tidak masuk surga. Emangnya surga merek lo atau nenek moyang lo ya? Enggak. Sangat luas sekali surga terbuka untuk seluruh umat Islam yang punya iman. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.